Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala habibi ilahil alamin Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya sengaja memulai iftitah dengan iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Haji Wada. Khutbah Nabi ini alhamdulillah disepakati, diriwayatkan oleh baik madhab Ahlus Sunnah maupun madhab Ahlul Bait. Mungkin dengan perbedaan redaksi, tetapi iftitahnya tampaknya hampir sama. Hari ini memang saya akan membicarakan al-maqasid Asy-Syar'iyyah Al-Islamiyah atau maqasid syariah, maqasid asy-syariah dari pesan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ternyata pada pesan terakhir dari Nabi yang terakhir tidak ada berisi hukum-hukum ritual sama sekali. Hampir malah seakan-akan Nabi ingin membuat sallallahu alaihi wa alihi ingin membuat kesimpulan, konklusi dari seluruh misi yang dibawanya. Dalam khutbah yang terakhir itu beliau ingin menyimpulkan seluruh ajaran Islam yang sekarang kita sebut maqasidus syariah atau al-maqasid asy-syar'iyyah al-islamiyah. Jadi di mana kita dapatkan al-maqasid asy-syar'iyyah al-islamiyah atau yang kata Asy-Syatibi merupakan ruh dari ajaran Islam. Sehingga kalau Islam itu sudah kehilangan ruhnya, kalau fikih ini sudah kehilangan maqasid syariahnya, maka ajaran agama Islam dilaksanakan tanpa ruh. Agama Islam tidak lagi mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Solat misalnya, solat berjamaah, kalau tidak memperhitungkan ruhnya, yaitu maqasid syar'iyyah, solat berjamaah itu bisa menjadi haram kita lakukan karena tidak ditegakkan di atas tujuan syara. Misalnya tujuan syara ialah seperti pernah kita sampaikan, disimpulkan dalam kalimat yang disepakati oleh seluruh madhab, dar'ul mafasid aula min jalbil masalih, atau dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Sholat berjamaah itu maslahat, tapi kalau dilakukan pada saat menyebarnya virus COVID-19, ia mendatangkan kerusakan, mendatangkan mafsadat. Baru saja saya baca bahwa yang hadir dalam pertemuan ijtima jemaah tabligh di Goa terbukti menyebarkan virus COVID ini ke kampung halamannya ketika mereka pulang. Orang di Kalimantan Timur memperoleh penderita COVID dari yang datang dari Goa. Gorontalo
menerima satu pasien pertama yang ternyata juga berasal dari Goa. Setelah itu, hanya sebagai contoh aja, Gorontalo kemudian mengadakan tanggap darurat. Dan saudara bayangkan dari kehadiran seseorang di di Goa tersebut telah timbul kesengsaraan yang merata di berbagai tempat, termasuk di timur, di Indonesia bagian timur, semua berpusat katanya orang-orang penderita COVID-nya dari orang-orang yang datang dalam ijtima di Goa. Nah, kalau itu menjadi penyebar penyakit, maka berlaku kaidah maqasid syariah, yaitu hindari yang mendatangkan mafsadat. Walaupun di situ ada maslahatnya. Darul mafasid muqaddamun atau aula min jalbil masalih, daripada mendatangkan kemaslahatan. Saya memang tidak dimulai dari definisi maqasid syariah, tidak saya definisi dari dimulai dari ulasan-ulasan ilmiah dengan maqasid syariah, supaya kita lebih dahulu memahaminya dengan baik, dan supaya seterusnya kita mengamalkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misal kapan saja kita bertemu dengan satu persoalan, terutama apalagi tidak jelas baginya dalil syaraknya, kita tidak tahu dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus menggunakan kriteria maqasid asy-syariah ini. Kemarin pagi saya bermaksud memotong rambut saya, dan sudah dipesan tukang rambutnya untuk datang ke rumah saya. Tetapi kemudian saya mempertimbangkan, apa jaminannya bahwa tukang potong rambut itu tidak menderita, tidak afflicted by, tidak diserang oleh COVID-19. Nah, saya ingat kaidah ini, walaupun bercukur itu, motong rambut itu adalah kebaikan, tetapi memelihara jiwa saya dan tidak menjadikan saya sebagai penyakit COVID, itu harus didahulukan daripadanya. Maka saya memutuskan ketika ia datang, saya meminta maaf, tapi saya bayar ongkos potong rambutnya dengan catatan, saya bilang, ini untuk 2 minggu yang akan datang. Jadi saya bayar sekarang, bayar di muka untuk minggu yang akan datang, supaya saya juga tidak mendatangkan kerusakan kepada tukang potong rambut ini. Salah seorang tokoh kontemporer yang kalau saya tidak salah oleh UII di Yogyakarta, atau oleh salah satu lembaga di Indonesia, lembaga pemikiran Islam di Indonesia, mendapat gelar sebagai Bapak Maqasid Syariah kontemporer, adalah Dr. Yasser Audah. Dalam Miftah malah tadinya mungkin karena teringat kepada kawan baiknya, menyebutnya Dr. Yasser Audah. Tapi dalam bahasa Arabnya ditulis dengan Jim Ali Sinra. Ditulis dalam bahasa Inggris Yasser, memang Yasser. Nah, Dr. Yasser Audah dianggap bapak dari maqasid syariah, asy-syariah, maqasid syariah aja untuk disingkatkan. Selanjutnya maqasid syariah. Dan ia menulis beberapa buku. Salah satu di antara bukunya ialah berjudul Maqasid asy-syariah Dalil lil mubtadi'in. Jadi saya kira ketimbang buku yang kemarin kita pergunakan, buku ini lebih mudah kita ikuti. Dan yang memerlukan akan saya kirim teksnya, ada 2 di dalam bahasa Arab yang tadi saya sebutkan, atau saudara sekarang sudah bisa cari mungkin dengan PDF tempat masing-masing.
yang bahasa Arab berjudul Maqasidus Syariah Dalilun lil Mubtadi'in. Itu dalam bahasa Inggrisnya ada sebetulnya yang satu lebih advance, yaitu Maqasid Syariah Islamic Philosophy of Law, kalau tidak salah. Apa nih judulnya? As Philosophy of Islamic Law. As a Philosophy of Islamic Law. Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law. A system approach. Tidak salah. Sangat advance, saya pikir ada sulit, tapi ada juga yang bahasa Inggris, nanti saya carikan melalui Bapak Ketua, yaitu Maqasid Syariah an Introduction. Jadi mungkin sama ini Dalilun lil Mubtadi'in. Di dalam buku itu, dalam Dalilun lil Mubtadi'in, ia memberikan contoh percakapan seorang bapak dengan anaknya di mobil. Di dalam perjalanan di mobil itu, anaknya perempuan, Fatat, anaknya perempuan bertanya, karena bapaknya tiba-tiba berhenti di persimpangan jalan ketika ada lampu merah. Dan anaknya bertanya dengan satu pertanyaan yang menurut beliau sebetulnya pertanyaan itu sangat filosofis, dan karena itu membingungkan orang tua. Dia bertanya, kenapa ayah berhenti di lampu merah itu? Kenapa ayah berhenti di sini? Karena ada lampu merah. Lampu merah itu, kenapa katanya harus berhenti pada lampu merah? Limada? Anaknya pertanyaan berulang kali kata limada. Mengapa? Why? Mengapa berhenti di lampu merah? Karena lampu merah itu isyarat bahwa kita harus berhenti. Kenapa kalau lampu merah berisyarat kita harus berhenti? Karena kalau kita tidak berhenti, polisi akan menilang kita. Kenapa kalau kita melanggar itu polisi menilang kita? Karena menjaga supaya kita tidak mengalami tabrakan atau kecelakaan. Mengapa? Di mana? Kenapa kita harus menghindari kecelakaan? Karena ketika menghindari kecelakaan itu kita mendatangkan al-aza, mendatangkan menimbulkan, mengganggu orang lain, menimbulkan kerusakan pada orang lain. Kecelakaan itu menyengsarakan orang lain. Kenapa kita tidak boleh menyengsarakan orang lain? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa ahyaban nas, cintailah manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi cintailah manusia, cintailah orang lain seperti kamu mencintai kamu sendiri. Kalau kamu tidak suka juga kamu disakiti orang, maka jangan jugalah kamu mensakiti orang. Rangkaian 5 itu disebut al-maqasid. Jadi tujuan, kata qasoda mengikuti doroba yadribu dorban, tu qasoda yaqsidu qasdan, artinya menuju, at-tawajjuh ila. Dalam bahasa Arabnya qasoda itu ada qasoda ilaihi atau qasoda lahu, artinya menuju. Tempat tujuan kalau ditambah pakai mim menunjukkan isim makan, qasoda berubah menjadi maqsad. Kalau satu maksad, kalau banyak maqasid. Jadi maqasid adalah pertanyaan untuk menjawab limaza. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kenapa kita harus kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kenapa kita harus mendirikan sholat? Kenapa kita harus melakukan puasa? Kenapa kita harus
melakukan ibadah haji. Sejumlah kenapa itu dirumuskan oleh para ulama sebagai maqasid. Kalau satu maqsad dalam bahasa Indonesia menjadi maksud, yang asli dalam bahasa Arab itu bahasa Sunda. Maksad. Maksad simkuring artinya maksudku, dan dalam bahasa Sunda maksad itu khusus hanya dipakai dalam bahasa halus dan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat tinggi. Kayaknya kalau seorang Sunda saya akan menerjemahkan maqasid syariah ini sebagai maksad syariat. Untuk tujuan apa syariat itu diwajibkan. Jadi nah itu cerita dia untuk menjelaskan sesederhana apa yang dimaksudkan maqasid syariah tanpa menyebutkan definisi yang secara spesifik ilmiah. Saya mau melanjutkan ini tapi hilang lagi ininya tuh, ketika tadinya sudah ada tetapi ketika diklik lagi dia tidak muncul dan malah harus terus download. Itu cerita dia di dalam buku dari Maqasidus Syariah Dalilun lil Mubtadi'in, yang saya download lagi di sini tetapi tidak berhasil keluar. Yang di dalam buku bahasa Inggrisnya betul Maqasid Syariah the philosophy of Islamic law. Mungkin ini juga hilang lagi di sini. Coba saya pinjam ini punya Miftah, karena ada gangguan ini. Ya. Dalam Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law, a Systems Approach, dia bercerita lagi, memulainya dengan kisah lagi. Jadi saya Yasir Auda itu sekarang berada di The International Institute of Islamic Thought, IIIT atau Triple IT, International Institute of Islamic Thought, yang punya cabang di London, Washington. Kalau saya tidak salah punya cabang juga di Malaysia. Di dalam itu dia bercerita bahwa dia sedang, saya menulis naskah ini ketika baru saja saya drove my car di kota London. Dan biasanya di musim itu udara sangat cerah, di bulan Juni itu matahari bersinar bagus, tapi waktu itu kita dalam ketegangan, suasananya rada dalam suasana penuh kewaspadaan karena diberitakan bahwa ada sekelompok muslimin yang ingin menegakkan hukum Islam. Menegakkan hukum Islam dengan melakukan pengeboman, baik yang bom bunuh diri maupun sengaja menyerang orang-orang. Lalu ini saya bacakan komentar dia. Saya segera, kata dia, terperanjak mendengarkan kenyataan itu. Dan saya bacakan ini komentar dia. Nevertheless, I was audaciously annoyed with all that is happening in this city these days, because what I simply call crime rather than acts of terrorism are done in the name of Islamic law. Tapi saya tambah terganggu karena semua yang terjadi di negeri ini, di kota ini pada hari-hari sekarang, karena apa yang saya sebut sebagai kejahatan dilakukan atas nama hukum Islam.
saya segera berteriak keras, hukum Islam? Hukum Islam yang mana? Apakah hukum Islam mengizinkan orang membunuh secara sembarangan dalam kota-kota yang damai? Apakah al-hikmah dan al-maslahah, kearifan dan kemaslahatan masyarakat yang diketahui oleh setiap orang Islam dan menjadi basis atau dasar dari hukum Islam berada di mana? Saya teringat kepada Ibnul Qayyim, kata-kata Ibnul Qayyim tentang Islamic law. Dia sebutkan ini terdapat dalam I'lamul Muwaqqi'in. Sebagian ulama ada yang membacanya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in juz ketiga halaman 3. Tapi ini tergantung penerbitan dan tergantung siapa yang memberikan syarah. Tapi salah satu di antaranya itu dalam juz ketiga halaman volume 3 ya, juz ketiga halaman 3. Ibnu Qayyim berkata tentang syariah. Kata syariah didasarkan kepada wisdom, didasarkan kepada kearifan dan memelihara kemaslahatan orang dalam kehidupan ini di dunia dan di kehidupan akhirat. Syariat berkenaan dengan keadilan, kasih sayang, hikmah, dan kebaikan. Jadi setiap peraturan yang menggantikan keadilan dengan keadilan, setiap hukum Islam yang mengubah kasih sayang dengan lawannya, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kearifan dengan ketololan, adalah sebuah aturan yang tidak termasuk ke dalam syariah, walaupun itu disebut sebagai hukum Islam dalam peraturan tertentu. Nah, yang menulis Ibnu Qayyim menulis itu hanya untuk menjelaskan bahwa Islam tadi ditegakkan di atas maqasid syariah. Untuk apa Nabi diutus ke dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut untuk apa Rasulullah diutus? Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali untuk menyebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat hidup kamu berat. Jadi Al-Quran didatangkan untuk supaya kita supaya kita hidup dalam kesejahteraan. Jadi setiap hukum yang bertentangan dengan itu, kita secara otomatis, itu kalau istilah hukumnya batal demi hukum, atau apa istilah hukumnya, tidak berlaku demi hukum atau batal demi hukum. Jadi kalau sesuatu aturan yang bertentangan dengan maqasid syariah, itu dengan sendirinya tidak berlaku. Istilah hukumnya apa? Batal demi hukum atau apa? Mungkin nanti ada kawan kita di sini yang hadir yang ahli hukum dan hukum itu. Begitu juga setiap yang disebut hukum Islam, tapi hukum Islam itu bertentangan dengan maqasid syariah, hukum Islam itu batal dengan sendirinya atau tidak berlaku. Dia tidak berlaku. Ibnu Taimiyah itu yang paling terkenal sebetulnya karena paham literalismenya, tradisional, literal, yang mengartikan hukum-hukum itu secara lahiriah saja, memberikan fatwa. Saya minta diingatkan kalau nanti saya ingin menjelaskan perbedaan antara syariah, fikih, dan fatwa yang oleh kita semua disebut sebagai hukum Islam, supaya nanti tidak ada kesalahpahaman. Kalau itu bertentangan dengan maqasid syariah, maka syariah dihapuskan. Tidak, saya ingin ulangi. Kalau salah satu peraturan yang disebut hukum Islam
berdasarkan fatwa biasanya. Bertentangan dengan maqasid asy-syariah, maka peraturan itu tidak berlaku dengan sendirinya. Nah, kembali kepada Ibnu Taimiyah. Ini kalau pada waktu melakukan ibadah haji dan sampailah kepada ritus yang terakhir ibadah haji yang merupakan rukun haji, yaitu tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah, dan si perempuan itu dalam keadaan haid, dan setelah itu dia harus pulang dan tidak mungkin dia balik lagi untuk melakukan tawaf ifadah. Jadi karena kita terhadang secara elektronis, jadi batuk saya tidak berbahaya bagi Anda, kecuali untuk kru yang berada di sini yang memakai sekarang ini masker. Jadi kata Ibnu Taimiyah, perempuan yang haid boleh tidak melakukan tawaf ifadah, dan karena berat baginya untuk kembali ke kampung halamannya, kemudian balik lagi untuk menyelesaikan tawaf ifadah. Ulama yang lain memberikan saran, karena dalam keadaan haid tidak boleh berada. Untuk tawaf itu orang harus dalam keadaan wudu, dan orang yang haid tidak bisa berwudu, tidak berada dalam keadaan suci. Jadi kata ulama yang lain, dia boleh menunggu kalau masih sempat menunggu. Nanti di ujung misalnya seminggu atau 2 minggu sebelum itu, dan ketika jemaah haji udah pada pulang, dia bisa tawaf. Ada lagi ulama yang lain yang menetapkan, mazhab yang lain menetapkan, udah aja dibadal, digantikan. Jadi perempuan itu misalnya bisa digantikan oleh suaminya, digantikan oleh saudaranya, digantikan oleh pembimbingnya untuk tawaf. Kalau seluruh haji saja bisa dibadalkan, mengapa bagian-bagian haji itu tidak bisa dibatalkan? Itu beberapa pendapat yang semuanya ditegaskan atau ditegakkan di atas konsep maqasid asy-syariah. Jadi kalau kita baca tadi dari maqasid syariah as Islamic Philosophy of Islamic law. as philosophy, Islamic philosophy or philosophy of Islamic law, philosophy of Islamic law, kita beliau mengambil kesimpulan, Audah ini, Yasser Audah mengambil kesimpulan bahwa terorisme dalam bentuk apapun tidak ada hubungannya dengan mengutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Karena itu tidak ditegakkan di atas maqasid asy-syariah. Itu dia memberikan contoh yang sederhana untuk itu. Nah, saya sebelum lupa ingin buru-buru menyebutkan yang kita sebut hukum Islam itu ada 3 bentuknya. 1, syariah. Dan syariah, kata Yasser Audah, adalah dan hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dalam mazhab Ahlul Bait, Al-Quran dan Al-Itrah. Itu yang maksum, artinya terpelihara dari dosa, terpelihara dari kesalahan. Dan menolak syariah itu artinya menolak Islam, dan karena itu bolehlah kita sebut kafir. Tapi menolak kebenaran syariah. Jadi syariah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu fikih adalah penafsiran para ulama sepanjang sejarah. Kadang-kadang ada yang dikodifikasikan atau tidak, atau hanya berupa pendapat individual, penafsiran mereka terhadap syariah. Namanya fikih, dan fikih itu isinya hukum-hukum Islam. Jadi menurut saya sih yang kadang-kadang disebut hukum Islam itu, lebih banyak yang disebut Islam itu adalah penafsiran para ulama
tentang ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan penafsiran tentu saja bisa berbeda-beda. Tentu saja sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tentu saja sangat ditentukan oleh masalah yang muncul atau al-masail al-mutajaddidah. Jadi fikih itu bisa bermacam-macam. Kemudian fatwa. Dan fatwa adalah pendapat yang diberikan oleh para ulama untuk kasus-kasus tertentu. Fatwa itu bisa jadi jurisprudensi, artinya masuk ke dalam peraturan dan disebut sebagai hukum Islam di negara tertentu. Saya ingin menyebutkan urutan itu, misalnya dalam contoh. Di dalam Al-Quran ada ayat innamal khamru wal maisiru ridsun min amalish syaitan. Kalau saya mohon maaf kalau saya salah mengingat ayat ini. Nanti minta membetulkannya. Sesungguhnya khamar, minuman keras, dan judi. Innamal khamru wal maisiru wal azlam, ya. Wal ansabu wal azlam. Wal ansabu wal azlam ridsun min Amalisya. amal syaitan. Sesungguhnya khamar, maisir, azlam, ansab dan azlam itu macam-macam judi. Dan apa hukumannya bagi para penjudi? Kalau itu namanya syariah itu karena disebut di dalam Al-Quran. Kemudian orang menafsirkan apa yang disebut maisir, apa definisi maisir, dan apa hukumannya bagi orang yang melakukan maisir. Di dalam syariah tidak ada hukuman buat maisir, buat berjudi tidak ada. Tetapi di Aceh, fatwa ulama penegak syariat Islam mestinya diganti jadi penegak fatwa. Penegak syariah Islam menyebutkan, ini kawan-kawan Syam yang di Makassar mendirikan komite penegakan syariat Islam. Menurut saya lebih benar komite penegakan fatwa Islam, karena syariat itu sudah ada di situ, tidak usah ditegakkan. Tapi untuk dijalankan diperlukan fikih, dari fikih kemudian kepada fatwa. Di Aceh mereka boleh milih kalau berjudi, apakah dihukum dengan hukum positif negara, undang-undang untuk berjudi dihukum sekian tahun, atau dicambuk. Kalau nggak salah berapa kali cambuk? Satu kali cambuk. Dan kebanyakan memilih dicambuk karena lebih cepat, tidak melalui birokrasi, tidak ada harus masuk ke penjara dan tidak dikenal sebagai ini. Jadi itu disebut hukum Islam tapi berupa fatwa. Yang minum minuman keras berbeda-beda dalam setiap madhab. Ada madhab yang menyebutkan dicambuk 80 kali. Ada yang menyebutkan 40 kali. Ketika saya satu saat bertemu dengan sahabat-sahabat yang saya cintai, komite penegak KPPSI di Sulawesi Selatan di Islamic Center Al-Markaz, saya tanyakan kepada sahabat-sahabat saya, ini madhab mana yang akan Anda pilih untuk menghukum orang yang minum minuman keras itu? Apa Hambali, apa Hanafi, apa Maliki? Dalam mazhab Hanafi tidak dihukum apa-apa, ditakzir aja, diberikan peringatan aja. Mau milih yang mana? Kata mereka, ya nanti para ulama lah yang menentukan. Nah sebetulnya mereka menunggu pelaksanaan syariat Islam itu dari fatwa ulama. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan, dari mana fatwa ulama itu
menjadikan rujukan untuk yang tidak ada, mana yang dijadikan rujukan oleh para ulama itu kalau ternyata tidak ada nasnya. Ini juga gunanya al-maqasid asy-syariah. Maqasid syariah itu. Maqasid syariah itu gunanya ini terutama sekali untuk ma la nasso lahu, yang tidak ada nasnya. Syekh Ja'far Subhani menulis sebuah buku, judulnya, kalau saya rasa judulnya ma la nasso lahu. Bagaimana hukumnya kalau sesuatu itu tidak ada nasnya? Nah, ahli sunnah merujuk kepada maqasid syariah itu. Jadi kalau tidak ada nasnya, maqasid syariah. Ahlul Bait menerima maqasid syariah dengan sangat kritis. Mereka hanya menerima maqasid syariah yang mansus, yang disebut sebagai illat. Yang mansus artinya ada keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai ada kitab misalnya Ilalush Syara'i, berbagai ilat dari berbagai syariah yang menjawab pertanyaan limada, mengapa. Tapi dalam banyak hal madhab Ahlul Bait juga berpegang teguh kepada salah satu maqasid syariah yang didasarkan pada sabda Nabi, la dororo wala diroro. Kalau saya tidak salah, Sayyid Muhammad Baqir Sadr menulis kitab khusus tentang la dororo wala diroro. Kemudian ahli usul fikih Sayyid Al-Hakim di dalam kitabnya Usulul Ammah li Fiqhil Muqaran, dan di situ juga dia membahas atau mengkritik secara tidak langsung beberapa aturan di kalangan Sunni. Tadi kita sebut syariah itu sebetulnya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun nanti As-Sunnah itu juga menjadi perdebatan, karena kita harus yakin apakah As-Sunnah itu betul-betul dari Rasulullah atau dia berasal dari tempat lain. Itu ada studi tersendiri. Tapi kalau dia betul-betul kita pastikan dia berasal dari Rasulullah, itu dia syariah. Tapi kalau itu hanya dinisbatkan saja kepada Rasulullah, itu tidak disebut sebagai syariat. Bahwa misalnya dalam hadis Bukhari ada cerita bahwa nanti akan datang bintang Suraya, dan pada saat munculnya bintang Suraya itu maka diangkatlah itu COVID-19, dan diduga bintang Suraya itu akan muncul, kata seorang ustadz, pada bulan Mei atau bulan Juni, Ustaz? Dia sebutkanlah dalam bulan Juni atau bulan Mei ini. Tapi itu juga penafsiran. Saya kira penafsiran, kalaupun benar ada dalam Bukhari, tapi saya kira Bukhari tidak akan menyebutkannya pada masa munculnya bintang Suraya, bahwa kopi di Indonesia akan diangkat pada itu sudah merupakan bukan lagi syariah, bukan lagi fikih, tetapi itu sudah menjadi fatwa. Sudah menjadi fatwa. Jadi saya ingin ingatkan kembali ini kata syariah, kemudian apa tadi saya? Syariah, fikih dan fatwa. Ayat idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum atau wa arjulikum. Itu syariat tentang wudu, dan syariat itu cuma segitu aja itu. Tetapi
kitab fikih tentang wudu itu bisa jadi 1 jilid. Namanya Kitabut Thaharo. Bab 1 jilid. Bukhari malah memulai kitab hadisnya dari bab Thaharo. Tapi hadis yang pertama ialah innamal a'malu binniyat. Jadi kembali lagi, itu syariah itu sebetulnya sederhana. Tetapi kemudian fikih memperluas yang sederhana itu. Fikih itu kemudian keluar, kalau di dalam mazhab Ahlul Bait, institusi ini masih terus berjalan. Sehingga fatwa para ulama itu terkontrol secara publik. Jadi sangat ilmiah. Karena ciri ilmu ialah dia publicly controlled. Jadi dia terbuka kepada publik untuk dikritik. Dan terjadi perbedaan di antara para ulama. Sehingga di sana, di Iran, rada kecil kemungkinan ada yang bukan ulama memberi fatwa. Karena dia harus menerbitkannya dalam bentuk buku. Berlakulah peraturan publish or perish. Kalau ulama itu tidak memberikan fatwa dalam bentuk buku yang tertulis, namanya risalah, itu dia bukan ulama. Dia lenyap dan dia tidak mempunyai muqallid yang mengikuti fatwa. Di Indonesia sayangnya tidak ada institusi itu, sehingga siapa saja bisa memberikan fatwa. Bahkan orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak punya akses kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam pengertian yang asli tanpa penafsiran, akhirnya juga bisa memberikan fatwa. Gus Dur, ini ucapan ini mungkin rada tidak enak terdengar, Allah yarham, mengatakan bahwa di majelis ulama itu sangat sedikit ulamanya. Jadi mungkin karena kriteria ulama bagi beliau adalah kriteria seorang mufti yang bisa memberikan fatwa berdasarkan syariah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia harus mengerti maqasid asy-syariah. Dia harus mengerti maksud-maksud syarat. Ya. Ala kulli hal, pada jam saya ada jam 8.44, jadi kita 15 menit lagi, tadi dari jam 8 ya? Ya. Tapi saya sementara ini tadinya saya mau menyampaikan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan maqasid asy-syariah itu. Dengan saya ingin dengan cepat menyampaikan maqasid syariah ini sebagai pengantar untuk pembicaraan kita pada waktu yang akan datang. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi ini dalam beberapa riwayat sebutkan bahwa Nabi itu khutbahnya itu sampai 6 kali pada waktu haji. Jadi di Arafah, di Muna 2 kali, kemudian di depan Ka'bah, di depan sumur Zam-Zam 1 kali, kemudian di Muzdalifah Nabi juga menyampaikan khutbahnya. Di beberapa tempat yang beliau datangi itu beliau menyampaikan khutbahnya. Dan yang keenamnya di Ghadir Khum, beliau juga menyampaikan khutbahnya pada waktu ini, pada waktu kembali dari haji. Nah, yang disebut khutbatul wada menurut ahli sunnah ini disampaikan pada waktu di Arafah. Dalam mazhab Ahlul Bait ini disampaikan di depan sumur Zam-Zam, di samping Ka'bah. Dan waktu itu beliau menyuruh seorang anak muda, dalam hadisnya disebutkan wa kana sabiyya. Jadi sebetulnya anak mudanya juga mungkin masih anak remaja lah, yang suaranya itu sangat keras untuk mengulangi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Hei Rabi'ah, kata Nabi, kul linnas, katakan kepada orang. Jadi supaya diulangi ucapan Nabi. Lalu beliau bersabda,
Ayyuhan nas isma'u qawli, isma'u minni ma ubayyinu lakum, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha fi mauqifi hadha. Wahai manusia, dengarkan. Dalam riwayat yang lain, isma'u waqilu, dengarkan dan fikirkan baik-baik. Aku akan jelaskan kepada kalian, karena aku tidak tahu apakah aku bisa berjumpa lagi dengan kalian sesudah tahun ini di tempat ini. Kemudian beliau bersabda, beliau bertanya kepada jemaah, jutaan jemaah yang waktu itu atau menurut sebagian ratusan ribu jemaah yang hadir pada waktu itu. Karena di sini diriwayatkan mutawatir juga. Ayuhan nas, kata wahai manusia, tahukah kamu hari apakah ini? Ayu yaumin hada. Lalu orang-orang berkata, ini hari yang suci, yaumul haram. Ayu baladikum hada, negeri apakah ini? Baladun haram, kata ini negeri yang suci. Kemudian Nabi menyebut yaumikum ayu syahrin hada, bulan apa ini? Ini bulan yang suci, ini negeri yang suci. Ketahuilah, kata Nabi, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ila an talqu rabbakum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Wahai manusia, ketahuilah bahwa darah kalian itu dan harta kalian dan kehormatan kalian sama sucinya dengan kehormatan hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Tidak boleh darah siapapun ditumpahkan, tidak boleh kehormatan siapapun diruntuhkan, dan tidak boleh harta siapapun dirusakkan, tidak boleh harta siapapun diambil. Dan apa yang disebutkan Nabi pada permulaannya itu bagian dari yang nanti kita sebut maqasid asy-syariah, memelihara darah, jangan menumpahkan darah, jangan meruntuhkan kehormatan, kemudian jangan mengambil harta orang lain. Nah, dalam nanti para ulama sampai kepada Al-Juwaini yang dikenal sebagai Imamul Haramain, walaupun dia asli orang Juwain dari Nisabur, orang Iran. Ulama besar ini orang Iran, ulama Ahlussunnah itu, dan dikenal sebagai perumus pertama maqasid asy-syariah. Karena Imamul Haramain atau Al-Juwaini memulai dengan menyebutkan lima yang disebut ad-daruriyat al-khams, yaitu memelihara jiwa, al-muhafadzah ala nafs atau hifzun nafs, yang kedua memelihara akal, kalau yang pertama itu sebetulnya memelihara nyawa, mungkin terjemahannya yang paling baik. Di dalam bahasa Inggris yang kedua itu al-muhafadzah ala al-aql, diterjemahkan dengan dua kata, yaitu menjaga intelek untuk mengartikan akal, tapi ada juga yang menerjemahkan menjaga soul, jadi jiwa atau mind, sebagai yang bukan, supaya tidak disamakan dengan yang pertama, yaitu menjaga nyawa. Jadi dalam sabda Nabi, memelihara darah umat manusia, tidak boleh kita menumpahkan darah siapapun. Jadi hukum Islam pun tidak boleh membenarkan pertumpahan darah kecuali ada alasan yang paling utama. Tidak boleh yaqtulunan nasa
bighairil haq. Jadi jadi ulama menyebut 5: al-muhafadzah 'ala nafs, al-muhafadzah 'ala al-aql, al-muhafadzah 'ala al-mal, al-muhafadzah 'ala nasl. Jadi untuk kekeluargaan, untuk memelihara keturunan, dan al-muhafadzah 'ala din, memelihara agama. Di dalam sabda Nabi sebetulnya ada 6 yang tidak masuk di situ. Mungkin karena itulah Imam Al-Ghazali dalam kitab usul fikihnya Al-Mustasfa menambahkan lagi selain yang 5 itu al-muhafazah 'alal ird, menjaga kehormatan, to take care of the honor. Jadi menjaga kehormatan, jangan menjatuhkan kehormatan orang. Karena Nabi malah menyebutkan di sini. Nabi awalnya menyebutkan yang tadi itu al-muhafadzah 'ala nafs, dima'akum, al-muhafadzah 'ala amwal, itu amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haram, dan kehormatan. Tapi Nabi menyebutkan al-muhafadzah 'alal asl dalam khutbahnya yang panjang. Kita akan bahas mungkin pada pertemuan akan datang. Antara lain, kita harus menjaga kehidupan keluarga. Kita harus memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menggelari anak dengan bukan bapaknya. Jadi ibn siapa, itu juga sebetulnya al-muhafadzah 'alan nasl. Dan dalam riwayat Ahlul Bait, juga dalam riwayat Ahlus Sunnah, misalnya di dalam Sahih Muslim, tapi itu di Qadirhum. Tapi di dalam khutbah wada itu Rasulullah sesudah mengucapkan itu, beliau bertanya, hal balaghtu, apakah aku sudah menyampaikan ini? Karena nanti kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu dan kau akan diminta pertanggungan jawab tentang pertemuan kalian dengan aku. Kemudian Rasulullah berkata, inni tarikun fikum as-saqlain. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang kalau engkau berpegang teguh kepadanya, inni tarikun fikum as-saqlain, aku tinggalkan ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa itrati ahli baiti. Yang kalau kamu pegang teguh, kamu tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan ahli baiti. Dan itu termasuk kepada al-muhafazah 'ala din, untuk menjaga agama ini supaya tidak tersesat, atau agama ini tidak diselewengkan, tidak ada inhiraf. Jadi kalau begitu dalam sabda Nabi sudah disebutkan itu semua. Al-muhafadzah 'ala nafs, yaitu dilarang menumpahkan darah. Al-muhafadzah 'alal amwal, dilarang merampas atau mengambil kekayaan orang lain. Al-muhafadzah 'alan nasl, supaya memelihara hubungan yang baik antara suami istri dan hubungan antara bapak dengan anaknya. Kemudian yang ke al-muhafadzah 'alan nasl, al-muhafadzah alal akal yang belum saya sebutkan, tapi al-muhafadzah yang terakhir al-muhafadzah 'ala din, al-muhafadzah 'alal akal. Di antara sabda Nabi di situ itu ialah beliau malah mengatakan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara, tidak boleh mempergunjingkannya, tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh mengkhianatinya. Itu ada kata-kata Nabi sebetulnya di dalam, tidak boleh yaghtab, yahush, artinya ya berkhianat juga, atau mendustakannya, atau menyebarkan fitnah tentang dirinya, karena itu merusak akal. Hoax, berbohong, memfitnah, mempergunjingkan, itu merusak akal. Dan Nabi menyimpulkannya dengan itu, tidak boleh seorang mukmin menghina sesama kaum muslimin karena perbedaan ras atau jenis,
kelamin, tidak boleh membedakan manusia. Semua manusia sama katanya, semua berasal dari Adam dan tidak ada kelebihan dari orang ajam di atas orang Arab kecuali karena amal soleh. Itu Nabi menegaskan aturan-aturan antara lain untuk memelihara akal kita. Cuma dari yang 5 itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-a'rad. Anehnya emang dalam perkembangan kemudian itu maqasidus syariah itu menghilangkan ini tentang meruntuhkan kehormatan itu. Untung Al-Ghazali kemudian menambahkannya. Oke, mohon maaf nih, percis pada jam saya 3 menit lagi kalau sampai jam 9. Bisa ditambah. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ya. Satu, Pak Agus Setiawan, apakah fatwa rahbar di Iran sama dengan ijtihad? Dan bagaimana ijtihad menurut mazhab Ahlul Bait? Di Iran pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Maaf, ternyata ini iPad saya habis baterainya. Ini kitab-kitab dipajang di sini ini, satu sebagai ganjol dari iPad dan keduanya sebetulnya untuk impression management aja, berikan kesan. Jadi kembali kepada ijtihad, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Dan Sayyid Ali Khamenei hafizahullah dama Dillu Syarif adalah seorang mujtahid di antara mujtahid-mujtahid di Iran. Jadi fatwanya memang hasil dari ijtihad beliau. Dan di sini berlaku kita terlalu tinggi untuk kita bicarakan apa yang disebut di kalangan ahli sunnah at-taswib, yaitu bahwa para mujtahid itu berbeda-beda, tapi masing-masing melihat persoalan itu dari perspektifnya, dan karena itu para mujtahid saling menghormati di antara mereka betapapun berbeda pandangan mereka. Sayyid Ali Khamenei Dama Zilhu Syarif misalnya menyebutkan wilayatul mengikuti Imam Khomeini ridwanullahi ta'ala alaihi disasiru untuk menegakkan pemerintahan di atas wilayatul faqih. Sayyid Ali Sistani berkata wilayatul faqih boleh ditegakkan dalam satu negara kalau dia disetujui, ada persetujuan dari imam. Ada perbedaan pendapat di antara keduanya dan tidak mengurangi penghormatan kepada sesama mujtahid. Biasanya kemudian bertengkar mati-matian ialah para muqallidnya dan menganggap bahwa fatwa mujtahidnya adalah satu-satunya yang benar. Oke. Pertanyaan berikutnya saya dari Sanhari Prawira Direja, sejauh mana akal atau pertimbangan logika bisa digunakan dalam pelaksanaan ibadah ritual karena akses atau resource referensi terbatas? Pelaksanaan ibadah ritual itu sebetulnya menurut saya sih ada ijtihad yang bertahap. Ijtihad itu ada ijtihad buat para mujtahid, itu dia melakukan istinbat. Istinbat itu artinya mengambil kesimpulan, menafsirkan syariah, menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada ijtihad, kalau bisa disebut ijtihad, adalah pemikiran dari orang per orang. Misalnya, saudara harus melakukan sesuatu ini ibadah ritual. Tadi contoh yang ekstrim, bolehkah kita sekarang salat berjamaah di masjid di musim corona? Itu udah ada fatwa dari para ulama. Tapi saudara ingin melaksanakannya, itu harus mempertimbangkan pemikiran saudara sendiri. Itu juga berijtihad, dan cuma ijtihadnya tahap yang sangat elementer dan tidak boleh diberlakukan kepada orang
lain itu berlaku sendiri. Apa tadi pertanyaannya, lupa lagi. Sejauh mana pertimbangan akal atau logika bisa digunakan? Dan sejauh saudara punya akal. Jadi kalau saudara masih berakal, saudara bisa menggunakan akal saudara sebaik-baiknya. Nah, gimana sih yang disebut akal itu? Karena kita pernah bercerita tentang Ibnu Ashur ya, yang ada muridnya Ahmad Rainashi, itu yang kemarin kitabnya kita pakai di sini. Ibnu Ashur menulis juga Maqasid Asy-Syariah, dan dia dianggap waktu itu katanya di Tunisia, dia orang Tunisia, ada dua aliran ekstrim. Satu ada aliran literal traditionalism, jadi kelompok tradisionalis yang menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah itu secara harfiah, tidak menggunakan akal sama sekali, jadi dibatasi akal itu. Yang satu lagi adalah ekstrim juga, kelompok rationalism, liberal, yang tadi itu literal traditionalism, yang satu lagi liberal rationalism, jadi rasionalisme liberal. Mereka menggunakan akalnya sedemikian rupa. Misalnya di Indonesia ada orang yang mengatakan bahwa maslahat di atas Al-Quran. Jadi kalau maslahat bisa menghapuskan ayat Al-Quran, bisa menasakh ayat Al-Quran. Menurut saya pendapatnya itu sebetulnya mungkin kekurangan perbendaharaan kata saja. Sebetulnya mungkin bahwa Al-Quran juga pelaksanaannya harus mempertimbangkan maqasid Asy-Syariah. Jadi pada di berbagai tempat dan berbagai waktu bisa saja bukan hukum yang berubah, karena ada kaidah juga taghayyarul ahkam bitaghayyuriz zaman. Berubahnya ini karena berubahnya zaman. Pak Ustadz, ini masuk direkam Pak Ustadz. Ini nanti ada yang menggantikan saya nih. Gimana tadi pertanyaan? Nah, akal orang itu yang kelompok liberal traditionalism menggunakan akal seluas-luasnya, sampai kalau tidak diterima akal, sebetulnya yang lebih benar kalau tidak diterima akal dia itu ajaran Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa dia tolak. Poligami itu disebutkan di dalam syariat. Apa itu? Dan fankihu ma qabalakum mathna wa thulatha wa ruba'a. Kita membaca Al-Qur'annya itu baru kali itu dengan wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Apa tadi? Dia mengatakan poligami sekarang menimbulkan kerusakan keluarga, dan karena itu poligami itu haram. Bukan poligami menghapuskan Al-Quran menurut saya. Kenyataan sekarang ini sesuai dengan akal, poligami harus dihapuskan. Ayat Al-Quran dihapuskan. Seharusnya dia berkata pelaksanaan poligami ini untuk setiap orang bergantung kepada pertimbangan akal dia. Jadi walaupun Ustaz Miftah tadi menyebutkan kata dengan sangat fasih, fankihu ma tawbalakum, tapi pelaksanaannya itu harus mempertimbangkan maqasid Asy-Syariah. Jadi itu. Dan ini katanya Ibnu Ashur itu di antara kedua itu. Dan saya kira kita harus berada di antara kedua itu, di antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri ialah yang berpandangan bahwa kita berpegang kepada teks-teks konservatif, dan yang satu lagi kita mengumbar akal sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan maqasid Asy-Syariah. Makanya kita perlukan ikuti kuliah ini untuk seterusnya, supaya saudara tidak menjadi mujtahid amatir yang memberikan fatwa seenak dewe. Monggo. Pertanyaan berikutnya dari Palembang, Muhammad Rahmat. Iya. Apakah udah nunggu dari tadi kata Rahmat?
Apakah pengertian dengan maqasid syariah sama dengan qat'i? Nah, untuk sampai kepada fikih, orang itu harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu sampai kepada kita secara qat'i. Qat'i itu artinya disepakati oleh semua madhab. Asli itu qat'i itu mungkin. Sampai Al-Quran itu sampainya kepada kita qat'i. Tidak ada Al-Quran Ali, tidak ada Al-Quran Miftah, tidak ada. Al-Quran itu satu. Walaupun ada hoax yang mengatakan bahwa orang Syiah punya Quran yang lain. Al-Quran itu satu. Nah, satu itu disebut qat'i. Kalau disepakati itu qat'i. Sampainya Al-Quran kepada kita. Tapi penafsiran Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kepada kita itu, apakah fankihu ma tawbalakum mathna wa thulatha wa ruba, wa-nya itu berarti atau, jadi nikahilah 2 atau 3 atau 4, atau wa itu berarti dan. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 itu penafsiran. Dan penafsiran tidak qat'i. Terus kalau sunnah itu baik sampainya kepada kita maupun penafsirannya dua-duanya zonni. Nah, apakah maqasid syariah itu qat'i? Menurut saya karena dia disepakati oleh semua madhab, dan dasarnya juga dari Al-Quran yang qat'i. Jadi bahwa Al-Quran melarang kita membunuh itu qat'i, disepakati oleh ulama. Bahwa Al-Quran melarang kita merusak hak-hak orang lain. Nah, saya lupa tadi menyebutkan di antara sabda Nabi itu beliau mengutip ayat Al-Quran yang disebut 3 kali dalam Al-Quran. 1 dalam surat Al-A'raf, 2 dalam surat Hud, 3 di dalam surat Asy-Syu'ara. Nabi bersabda, wala tabkhusun nasa asya'an wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala tabkhusu, kata tabkhusu, kata-kata para ahli tafsir itu artinya janganlah, sama dengan mufsid, sama dengan afsada. Kata mufsidin itu katanya hal dalam ilmu nahwu dari kata tabkhusu. Jadi dalam terjemahan Indonesia terjemahannya malah merajalela. Tapi dalam kitab tafsir, tabkhusu itu artinya mengurangi hak-hak orang lain, atau melanggar hak-hak asasi orang lain. Sayyid min Wahyil Quran, Sayyid Husain Fadlullah menyebutkan wala tanqusu huquqahum. Janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia, dan kemudian wala ta'sau, wala tabkhusu mengurangi, ta'sau itu merusak. Jadi hal mufsidin itu hal dari ta'sau, dan janganlah kamu menimbulkan kerusakan dengan sebesar-besarnya kerusakan pada orang lain. Itu dasar dari maqasid syariah, yaitu kita harus darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Saudara harus ulang-ulangi itu, membaca itu supaya ingat aja. Sekiranya dari kuliah ini yang berkali-kali saudara cuma ingat itu aja, itu udah cukup bagi pedoman hidup. Itu a guide for idiots. Karena mudah diingatnya. Dari Pak Abdul Halim Kalimantan, siapa yang berhak atau berwenang menentukan mafsadah corona itu nyata atau tidak? Al-waqi katanya kalau dalam fikih, apa yang terjadi. Tidak usah ada fatwa juga. Kalau kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, ya itu menjadi aturan bagi kita. Bahkan para ulama menetapkan satu kaidah usul fikih, yaitu as-sultan yarfa'ul khilaf. Jadi penguasa itu bisa menghilangkan perbedaan pendapat karena dia menetapkan satu aturan
yang disepakati bersama. Jadi as-sultan yarfa'ul khilaf atau al-'adat muhakkimah. Jadi satu tradisi kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Al-urf apa? Kaidah juga urf itu jadi apa yang ditetapkan satu tempat. Malah ada satu nanti mungkin kita sampai ke situ yang ada satu pedoman parameter yang disebut istihsan. Jadi istihsan adalah menetapkan sesuatu yang dipandang baik oleh semua orang. Walaupun tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi misalnya sekarang melindungi diri kita, sekiranya tidak ada dalil. Kalau itu sih ada dalilnya bahwa corona itu menimbulkan kerusakan, itu sudah terlalu jelas buktinya. Jadi realitas itu yang menjadi parameter kita. Oke, pertanyaan berikut apa dari Pak Ahmad Amiruddin Ilyas, apakah posisi rahbar di Iran membawahi semua mujtahid dalam mazhab Ahlul Bait? Tidak, berlaku tetap ketentuan fikih. Tapi beliau membawahi para mujtahid di dalam negeri Iran dalam posisinya sebagai wali faqih. Sebagai wali faqih sekali lagi. Tapi secara ilmiah para mujtahid di Iran bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing. Malah kalau saya tidak salah nanti Ustaz Miftah bisa mengoreksi saya. Pada waktu Lebaran, kadang-kadang di Iran terjadi perbedaan waktu di antara para mujtahid. Di Irak misalnya ada mujtahid di Karbala, ada mujtahid di Najaf, dan kadang-kadang berbeda dalam menetapkan hari Lebaran. Jadi dalam masalah hukum, rahbar tidak membawahi dalam arti mengharamkan mujtahid yang lain. Tapi dalam posisinya sebagai rahbar, dalam keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan umum, rahbar tentu saja misalnya lawan Amerika, itu fatwa itu harus diikuti oleh mujtahid manapun. Pertanyaan berikut, apakah nilai satu hikmah menjadi berkurang jika musibah yang terjadi berdampak luas karena kesengajaan manusia? Yang dimaksud hikmah apa? Jadi apakah ketika satu musibah berdampak luas karena ulah manusia, apakah hikmahnya menjadi berkurang? Saya harus mencoba memahami hikmah dalam pengertian apa ya. Kalau dia bisa bicara langsung di situ nggak bisa. Tidak tertulis. Oh, tertulis. Mungkin kalau maksudnya ya itu mungkin nggak bisa, itu penafsiran sang. penafsiran. Ya, jadi saya juga tidak bisa. Mungkin maksudnya Misalnya hikmah itu mungkin begini, hikmah dalam bahasa Indonesia itu ya. mungkin Maksudnya begitu. maksudnya ialah blessing in disguise. Jadi misalnya salah satu hikmah dari corona itu ialah kita berkumpul bersama keluarga. Mungkin begitu. Mungkin. Bisa dia jawab di situ, ya gitu. Yes or no. Jadi kalau apakah hikmah berkurang karena itu? Karena ada ini. Kesengajaan. Ya ada yang berkurang, ada yang bertambah. Misalnya berkah atau kadang-kadang disebut berkah. Ya. Hikmah dalam saya kadang-kadang berkah. Hikmah dari lockdown atau berada di rumah ialah kita bisa menghemat anggaran. Jadi kita membiasakanlah menghemat, menabung, tidak foya-foya. Hikmah dari corona itu ialah ada cinta kasih di antara sesama tetangga, ada saling menolong di antara kita. Tapi kalau bisa berubah kalau ternyata lockdownnya terlalu lama dan uang kita habis. Kalau kata Ustaz Miftah, kita tinggal di rumah tapi duit kita keluar rumah selalu. Ya. Jadi ya dong, ya jadi duitnya keluar. Jadi dan itu hikmahnya menjadi berkurang. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Apakah mazhab Ahlul Bait menerima dalil istihsan seperti mazhab Syafi'i menolak istihsan karena dianggap membuat hukum
Jika Ahlul Bait menerima, bagaimana metode istihsan di mazhab Ahlul Bait? Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim itu mengkritik qiyas dengan dalil-dalil yang sama seperti Imam Syafi'i mengkritik istihsan. Mungkin nanti satu saat kita akan berbicara tentang kritik Ahlul Bait terhadap maqasid asy-syariah. Karena prerequisitnya ini pengetahuan awalnya belum cukup. Maksud saya belum bisa saya mengajarkan matematik kalkulus integral. Sebelum saya mengajarkan dulu geometri yang sederhana. Maaf tidak bermaksud bahwa saudara awam untuk itu. Jadi tapi saya juga awam. Jadi belum sampai ke situ saya bacanya. Nanti ada beberapa kitab yang akan saya tawarkan pada saudara kalau mau duluan untuk mempelajari kritik Ahlul Bait, kritik para ulama Ahlul Bait terhadap maqasid asy-syariah. Tapi untuk yang 5 itu mereka semua setuju. Karena itu saya sebutkan itu qat'i tentang ad-daruriyat al-khams. Tetapi perinciannya dan pelaksanaannya terjadi perbedaan di antara mazhab itu. Tapi bahwa itu harus kita jadikan pegangan. Kalau Ahlus Sunnah, kalau Ahlul Bait berpegang kepada memang Al-Quran dan Al-Itrah untuk membenarkan ad-daruriyat al-khams. Tapi perincian apa yang masuk daruriyat, apa yang masuk at-tahsiniyat, dan apa yang masuk al-hajiyat, itu masih belum kita sampaikan sekarang. Jadi ikutilah saudara kuliah ini dengan setia. Dan insya Allah pengetahuan saudara bertambah, sinapse di dalam otak saudara akan mengalami perubahan luar biasa, akan terbentuk perkampungan baru di antara neuron-neuron dalam otak Anda yang disebut sebagai perkampungan maqasid asy-syariah. Ya, dan kalau saudara belajar itu akan terjadi sambungan-sambungan khusus langsung dimasukkan di tempat itu. Jadi mengikuti kuliah ini sebetulnya meningkatkan kecerdasan saudara, juga kecerdasan saya. Karena sebetulnya saya pun belajar juga, jadi untuk ngajar ini baca dulu. Jadi saudara betul-betul membantu saya untuk mengembangkan pengetahuan saya dan hikmah. Asal jangan terlalu lama ini kayaknya. Hikmah dari pertemuan kita sekarang ini bagi saya ialah baca buku, dan untuk mengajarkan saya harus mencari sumber-sumbernya. Walhasil ada manfaat besar, hikmah yang tersembunyi dari peristiwa ini, yaitu saya berkesempatan menulis buku dan membaca banyak buku untuk disampaikan saudara-saudara. Adalah guru-guru saya yang membantu saya di dalam belajar, dan untuk itu terima kasih. Saya selalu memang mengirimkan setiap hari Al-Fatihah kepada orang-orang tua, kepada abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina, tapi juga kepada asatidatina wa talamidatina. Jadi saya kirimkan juga Al-Fatihah kepada para guru saya dan kepada saudara-saudara yang menjadi murid saya, tanpa berharap saudara juga mengirimkan Al-Fatihah kepada saya sebagai balasannya. Kalau tidak juga ya itu mah murid durhaka kali. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.